Halo semua, pernah kepikiran nggak gimana caranya uang negara kita itu dikelola dan dilaporkan? Kalau iya, Anda datang ke tempat yang tepat. Yuk kita kupas tuntas dasar-dasar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Ini bukan sistem akuntansi biasa, karena tujuannya bukan buat cari untung, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, melayani masyarakat. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan kuncinya. Kenapa sih pemerintah nggak bisa pakai akuntansi yang sama kayak perusahaan-perusahaan swasta? Jawabannya ada di tujuan dasarnya yang beda banget. Dan inilah yang bakal kita dalami bareng-bareng. Mari kita mulai dari perbedaan yang paling fundamental. Gini, kalau bisnis itu kan tujuannya cari profit. Nah, pemerintah di sisi lain punya tujuan yang sama sekali berbeda. Coba lihat perbandingan ini, jelas banget kan bedanya? Di satu sisi, pemerintah fokusnya gimana caranya bisa kasih pelayanan publik semaksimal mungkin. Dananya dari mana? Ya dari pajak kita yang sifatnya memaksa. Di sisi lain, perusahaan komersial itu tujuannya cari untung sebesar-besarnya buat investor. Jadi ini benar-benar dua dunia dengan logika yang sangat berbeda. Kutipan ini benar-benar menegaskan poin tadi. Pemerintah itu ada bukan buat numpuk kekayaan, tapi buat menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin demi layanan ke kita, masyarakat. Nah, ini fondasi yang harus kita pegang sebelum kita lanjut lebih jauh. Nah, karena tujuannya beda, aturan mainnya juga pasti beda dong. Sekarang yuk kita lihat gimana prinsip-prinsip akuntansi pemerintah di Indonesia berevolusi dan punya aturan mainnya sendiri. Ini dia nih, perubahan paling besarnya. Basis akrual. Gampangnya gini, dulu pemerintah itu catat transaksi cuma pas ada duit masuk atau keluar. Simple. Tapi sekarang, dengan basis akrual sesuai PP nomor 71 tahun 2010, semuanya dicatat pas transaksinya terjadi, nggak peduli duitnya udah pindah tangan atau belum. Jadi gambarannya jauh lebih utuh dan akurat soal kondisi keuangan pemerintah yang sebenarnya. Tapi, disinilah uniknya Indonesia. Kita nggak ninggalin basis kas sepenuhnya, kita justru pakai sistem ganda. Jadi, basis akrual itu dipakai buat laporan finansial yang nunjukin kinerja. Sementara itu, basis kas tetap dipakai buat laporan anggaran. Tujuannya biar gampang ngontrol pengeluaran sesuai budget yang udah disetujui. Cerdas kan? Oke, dari sistem ganda yang keren tadi, terus laporan yang dihasilkan apa aja? Nah, ada 3 laporan utama nih, dan masing-masing itu punya cerita yang beda-beda tentang keuangan negara kita. Pertama, ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Anggap aja ini rapornya anggaran pemerintah. Laporan ini nunjukin, oke, di awal tahun kita rencananya mau belanja segini, dapat duit segini. Kenyataannya gimana? Karena basisnya kas, laporan ini penting banget buat nunjukin pertanggungjawaban dan kontrol anggaran. Berikutnya, ada laporan operasional atau LO. Nah, kalau yang ini mirip banget sama laporan laba rugi di perusahaan. Laporan ini pakai basis akrual buat nunjukin berapa sih total biaya yang sebenarnya dikeluarin buat ngasih pelayanan publik dalam satu periode, dan berapa pendapatan yang jadi hak pemerintah. Jadi, bener-bener nunjukin kinerja operasionalnya. Dan yang ketiga adalah neraca. Ini kayak foto snapshot keuangan pemerintah di satu titik waktu. Di sini kita bisa lihat semua aset yang dipunya pemerintah, kayak gedung, jalan tol, jembatan, dan juga semua utang atau kewajibannya. Nah, selisihnya itu adalah kekayaan bersih pemerintah, yang kita sebut ekuitas. Oke, teori udah cukup ya? Sekarang, bagian yang paling seru. Mari kita lihat gimana sistem ini bekerja dalam sebuah transaksi di dunia nyata. Skenarionya kita buat simple dan umum banget. Pemerintah bayar gaji pegawai. Ini kan transaksi yang terjadi setiap bulan di semua kantor pemerintahan. Pertama, kita lihat dari kacamata akrual. Pembayaran gaji ini dicatat sebagai beban gaji di debit dan kas di kredit karena ada uang yang keluar dari kas negara. Nah, jurnal inilah yang nantinya akan masuk ke laporan operasional dan menunjukkan adanya biaya operasional sebesar 12 juta rupiah. Nah, dan di saat yang bersamaan, ini dia nih kerennya sistem ganda kita. Transaksi yang sama juga dicatat di jurnal anggaran. Di sini dicatatnya sebagai belanja gaji, yang nunjukin kalau jatah anggaran udah kepake. Jurnal ini yang nantinya akan masuk ke laporan realisasi anggaran. Jadi, dari satu transaksi bayar gaji, kita dapat 2 catatan yang ceritanya beda. Satu cerita tentang kinerja operasional, satu lagi cerita tentang pemakaian anggaran. Keren kan? Oke, kita udah bahas yang teknis-teknisnya nih. Tapi coba deh kita mundur sedikit. Sebenarnya, buat apa sih semua kerumitan ini? Kenapa sistem ini penting banget buat kita semua sebagai warga negara?
Ini dia intinya. Sistem akuntansi yang benar itu menciptakan transparansi. Kita jadi bisa ngelacak uang pajak kita dipakai buat apa aja. Ini juga soal akuntabilitas. Pemerintah jadi harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya ke kita. Selain itu, data yang dihasilkan juga jadi dasar buat para pemimpin kita ngambil keputusan yang lebih baik. Dan kita juga bisa ngebandingin kinerja pemerintah dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, akuntansi pemerintahan itu adalah sebuah alat. Alat yang sangat kuat untuk memastikan uang publik benar-benar dipakai untuk kepentingan publik. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Dengan alat secanggih ini, seberapa efektif kita sebagai warga negara mau dan bisa ikut mengawal dan memastikan setiap rupiahnya benar-benar bekerja untuk Indonesia? Coba direnungkan.